Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Irfan? Alhamdulillah sehat. Baik pemirsa semua, kita kedatangan tamu hari ini, tamu spesial yaitu Bapak Irfan. Iya. Selamat datang Bapak untuk kesekian kalinya Pak ya di sini Pak. Oke ya, sudah ada perubahan yang luar biasa. Iya, dan yang berubah adalah sekarang Bapak Irfan sebagai sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Kalau sebelumnya Bapak Irfan di sini sebagai Kabid Kabid Digas ya. Kabid Digas. Oke. Sebelumnya kami ucapkan selamat Pak. Terima kasih. Selamat, mudah-mudahan tugas sebagai sekretaris sekarang lebih dipermudah, diperlancar dan lebih sukses lagi memimpin pendidikan di Kota Padang Panjang. Amin, amin. Oke, Pak Irfan. Tadi Pak Irfan sudah ini ya pemirsa, ya, Pak Irfan tadi menghadiri acara pembukaan LDKS OSIS. Dan kita panggil ke sini, kita akan berbincang-bincang Pak, ngobrol santai mengenai pendidikan, mungkin khususnya pendidikan di Kota Padang Panjang dan pendidikan di Indonesia secara umum. Nah, kira-kira ini kan ada suatu isu ya Pak ya, dengan pandemi ini selama 2 tahun terjadi generasi yang lost learning. Nah, bagaimana Pak Irfan nih memandang dari sudut pandang Pak Irfan mengenai lost learning ini, bagaimana? Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, sebenarnya pandemi ini kan bukan hanya melanda Indonesia saja. Betul. Pandemi melanda dunia, termasuk memang kita juga kena imbas dari pandemi. Malah sampai saat ini, tadi malam saya mengikuti perkembangan itu masih di atas 40.000 ya satu hari. Ini luar biasa. Kasusnya Pak? Ya, kasusnya pertambahan kasus per hari. Kata Pak Menteri Kesehatan, 2-3 minggu ke depan baru kita mencapai puncak dari pandemi ini. Ya bisa saja nanti akan lebih dari 40.000 satu hari atau 50.000 satu hari. Ini perlu kita waspadai. Nah, namun dunia pendidikan tentu tidak boleh berhenti. Prinsipnya tentu seperti itu. Kita harus pandai menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan. Kalaupun pandemi ini melanda, nah apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita stagnan, ya memang apa yang dikhawatirkan orang itu lost learning itu terjadi. Kita akan kehilangan generasi kita. Kalau tidak bisa beradaptasi. Kalau kita tidak bisa beradaptasi. Nah, banyak para pakar mengatakan tentu kita harus pandai beradaptasi dengan kondisi pandemi sekarang ini. Nah, yang paling penting itu dengan kondisi pandemi itu adalah kepatuhan. Kepatuhan saja. Kalau kita patuh dengan protokol kesehatan, semua patuh dengan protokol kesehatan, saya kira tidak ada yang menjadi halangan. Tidak ada yang menjadi halangan. Bisa terkendali ya Pak ya? Nah, tetap dia akan terkendali. Jadi selama 2 tahun memang kita dihadapkan dengan keterbatasan. Keterbatasan kita melakukan proses pembelajaran yang maksimal dengan peserta didik kita, iya, benar. Tetapi belajar kan tidak satu-satunya melalui klasikal. Belajar kan tidak satu-satunya dengan tatap muka. Nah, ini kan perlu juga kita sampaikan kepada peserta didik kita. Bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi, memanfaatkan semua daya yang tersedia agar proses pembelajaran ini bisa berlangsung. Nah, sama saja apa yang sudah dilakukan di SMP 5 ini. Ketika kita bicara tentang televisi pembelajaran, ini kan sarana yang sangat memungkinkan bagi kita untuk selalu menyampaikan informasi-informasi pendidikan itu atau proses-proses pembelajaran itu melalui media televisi pembelajaran. Ada lagi di SMP 4 misalnya kita support lagi radio pembelajaran. Jadi banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk proses pembelajaran itu tetap berlangsung. Nah, ini prinsipnya. Kalau tidak kita maksimalkan semua sarana prasarana yang ada, kalau kita tidak maksimalkan infrastruktur yang tersedia, yang memang mungkin bisa kita manfaatkan, maka ya
kita akan tertinggal terus. Nah, ini persoalan kita. Nah, justru itu memang kepiawaian semua pihak, baik itu pemerintah daerah, dinas pendidikan, guru-guru, kawan-kawan di sekolah atau di satuan pendidikan, tetap berkarya tanpa henti dengan memanfaatkan semua kesempatan yang tersedia. Nah, saya kira ini yang paling penting itu. Makanya orang bijak mengatakan pendidikan itu lifelong education. Pendidikan itu sebenarnya sepanjang hayat. Jadi tidak berhenti dan tidak boleh terganggu hanya karena pandeminya. Dan ya mungkin Tuhan menguji umatnya dengan pandemi ini. Sabar enggak? Punya kreativitas enggak? Punya inovasi enggak? Jadi dalam dunia sekarang ini ya kreativitas, inovasi itu penting. Betul. Ya. Tapi dalam kondisi, memang kadang di kondisi terjepit ya Pak ya, atau di kondisi sulit kadang orang muncul kreativitas ya Pak ya. Dan memang kreativitas itu yang dibutuhkan sekarang ini karena memang ini kan tidak direncanakan atau mungkin orang tidak membayangkan pandemi terjadi global seluruh dunia dan yang seperti dibilang tadi isu loss learning bukan hanya di Indonesia, barangkali juga seluruh dunia, seluruh negara juga mengalami. Tapi poin yang Pak sampaikan tadi saya juga setuju bagaimana menyikapinya sebetulnya Pak, menyikapinya dengan mencari alternatif karena belajar ya tidak harus klasikan, betul. Tidak mesti klasikan, tidak mesti tatap muka melulu gitu. Betul. Sebenarnya, tapi memang kalau saya lihat Pak di era pandemi kemarin, memang terjadi perubahan kebiasaan seperti belajar atau pelatihan termasuk pelatihan guru ya Pak ya. Pelatihan guru itu kalau dulu memang harus dikumpulkan di satu tempat, sekarang sudah bisa daring. Bahkan sekarang ada juga yang secara masif, massal, guru sendiri memilih pelatihan apa yang diinginkan. Mereka ikuti secara mandiri dan memang itu sudah dikelola langsung sama dinas sama kementerian. Memang gitu. Sebenarnya pendidikan mungkin akan berubah juga. Kita nggak tahu 5 tahun 10 tahun lagi bisa jadi nggak seperti saat ini. Iya, berbasis memang kebutuhannya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Betul. Jadi mestinya memang ya katakanlah pandemi ini membuat kita gagap ya, karena memang dari awal kita tidak pernah berkreativitas, tidak pernah berinovasi. Tiba-tiba jadi ketika kita dikejutkan semua, kita gagap. Betul. Nah mestinya kan tidak boleh seperti itu. Hidup itu kan kreativitas. Betul. Makanya saya katakan benar apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Rena Ghazali itu. Dunia pendidikan itu dunia informasi, percepatan perubahannya itu 4 kali lipat setiap 72 jam. Dia berubah terus. Persoalan kita kan selalu senang berada di zona nyaman. Padahal dunia itu adalah dunia kompetitif. Dan berubah terus, dinamis. Berubah terus, sangat dinamis. Betul. Dan yang kita kelola itu juga manusia ya Pak ya, anak sesama siswa sama manusia yang kompleks juga dia. Tidak seperti benda. Jadi ini sebenarnya yang belum kita siapkan. Kita belum siap untuk berubah. Makanya orang mengatakan banyak yang katanya loss learning, bagaimana belajar, bagaimana ini, bagaimana itu. Mestinya tentu tidak seperti itu kita sikapi. Apapun yang terjadi, bagaimana proses belajar mengajar itu bisa berjalan. Ini kan seperti itu. Nah inilah yang diperlukan dengan kreativitas, diperlukan inovasi setiap saat. Ini yang harus ke depan memang kita bangun budaya kreativitas, budaya inovasi, pantang menyerah, kerja keras. Nah ini barangkali yang perlu memang ditumbuh kembangkan ke depan. Dan ini yang didorong dari Dinas Pendidikan. Ini yang didorong dari Dinas Pendidikan, supaya lebih khususnya di Kota Padang Panjang. Jadi tidak boleh terhenti. Sama sekali tidak boleh terhenti gitu. Iya betul, apalagi Padang Panjang sebagai ikonnya pendidikan ya Pak ya. Apalagi Kota Padang Panjang ikonnya pendidikan, daerah tujuan pendidikan. Dan yang memang yang bisa kita kembangkan itu adalah
SDM, sumber daya manusia. Ya. Kita tidak punya SDA, kita hanya punya SDM. Ya. Tentu bagaimana kita berkreativitas dengan SDM yang ada ini, kita menjadi SDM yang unggul di masa yang akan datang, menjadi SDM yang kompetitif di masa yang akan datang. Ini yang perlu kita siapkan. Oke, berarti memang intinya bukan mempersoalkan loss tadinya, tapi bagaimana mencari solusinya, Pak. Bagaimana mencari solusi, mengatasinya. Orang cerdas itu kan bukan mempersoalkan kelemahan kita, tetapi bagaimana bisa keluar dari tantangan. Betul. Mencari jalan keluar. Iya. Nah, itu orang yang sukses. Iya. Betul. Memang bila harus dilakukan percepatan, ya memang yang hal begini memang tidak dapat dielakkan dan memang sudah terjadi. Ya, cuman bagaimana konsekuensinya, berarti kita harus mengejar lagi supaya yang ditakut-takutkan orang itu tidak terjadi. Ya. Oke Pak, berikutnya ada sekarang yang lagi hangat-hangatnya di Kota Panjang juga baru masuk sekarang adalah program guru penggerak. Ya kan? Saya mau tahu nih pandangan Bapak terhadap program pemerintah ini, guru penggerak ini gimana Pak? Oke. Jadi terkait dengan guru penggerak yang digagas oleh Mas Menteri sekarang, Mas Menteri, sebenarnya kan memang untuk menjawab tantangan ke depan. Dan filosofinya sebenarnya saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Dirjen Guru. Filosofinya itu sebenarnya adalah bagaimana kita sukses itu bersama, gitu. Jadi azas gotong royong, karena memang kita sudah dianugerahi, sudah dikaruniai sifat-sifat gotong royong. Bagaimana kita bisa bekerja bersama, bergerak bersama-sama untuk mencapai sukses yang ada, gitu, yang kita inginkan. Jadi filosofi guru penggerak, sekolah penggerak, sebenarnya bagaimana bersama-sama kita melakukan perubahan-perubahan untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan yang makin lama makin kompleks, makin lama makin kompetitif. Jadi guru, jangan ada lagi guru yang berada di zona nyaman. Nah, ini yang bergerak sebenarnya filosofinya, bersama-sama, bergotong royong. Kenapa? Karena memang tidak mungkin orang sukses sendiri. Sukses itu bersama, gitu. Sukses itu community. Jadi filosofi gotong royong itu memang bersama-sama, dan kita sudah dianugerahi itu, bangsa kita sudah dianugerahi itu sebenarnya. Jadi itu filosofinya. Jadi guru penggerak, sekolah penggerak, bagaimana kita berkreativitas, semua bergerak, semua mencari terobosan-terobosan, mencari pembaruan-pembaruan, menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman yang makin lama makin berubah, makin lama makin kompetitif. Saya setuju apa yang disampaikan ini. Jadi kita tidak memakai lagi tidak tinggal lagi, tidak berada lagi di zona-zona yang lama, yang nyaman seperti biasanya. Karena permasalahan pendidikan dinamis tadi Pak ya. Memang nggak bisa begitu aja, kita harus meningkatkan kompetensi diri sebagai guru. Dan nggak boleh majunya satu orang 1000 langkah misalnya gitu Pak ya. Lebih baik satu langkah tapi ada jutaan itu 1000 orang. Kalau memilih misalnya kan, satu orang 1000 langkah, lebih baik satu langkah 1000 orang. Iya, karena dia yang sama-sama berubah. Jadi 1000 orang yang berubah. Betul. Ketika yang berubah itu adalah komunitas, orang banyak, dan itu efeknya, dampaknya itu luar biasa. Tapi kalau hanya satu orang yang berubah, dampaknya itu bukan luar biasa begitu. Berarti semangatnya memang supaya bergerak bersama-sama, supaya melakukan perbaikan bersama-sama. Perbaikan bersama-sama dengan azas gotong royong itu. Ini filosofinya yang saya pahami. Saya setuju Pak dengan itu. Filosofinya mudah dicerna dan masuk komunitas. Jadi komunitas ya Pak. Iya, komunitas guru, komunitas siswa. Jadi bergerak bersama, komunitas sekolah bergerak bersama, gitu. Untuk melakukan perubahan-perubahan, melakukan inovasi-inovasi, melakukan pengembangan. Sehingga memang kita siap menghadapi tantangan zaman ke depan yang makin lama makin kompleks dan makin lama makin kompetitif.
Iya, iya. Nah, itu sebenarnya. Oke. Kalau kita bicara tentang di Padang Panjang, Pak, pasti Pak Evan sudah bertahun-tahun sini sudah mengamati, mulai dari jenjang TK sampai mungkin SMA. Mungkin Bapak juga ngamati walaupun kan wilayah kerjanya sampai SMP ya Pak ya. Ya. Tapi bagaimana menurut Bapak kondisi pendidikan di Kota Padang Panjang ini, pemetaannya bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun atau trennya makin tahun ini, apakah ada penurunan atau kenaikan atau tetap, dan kira-kira permasalahannya apa saja, dan khususnya di SD SMP apa program dari Dinas Pendidikan yang direncanakan untuk mungkin cita-citanya lah barangkali, cita-citanya dari Dinas. Ya, saya menjadi guru itu sejak tahun 1994. Di Padang Panjang gitu. Di Padang Panjang. Di Padang Panjang. Yang di Padang Panjang itu sejak tahun 1994. Saya sudah mencoba mencermati sampai sekarang. Ketika dulu Padang Panjang ditetapkan sebagai SMA, di Padang Panjang ditetapkan sebagai sekolah unggulan oleh kementerian, oleh Pak Gubernur dan kementerian pada waktu itu, ini sebenarnya cikal bakal mulai start kita berlari cepat. Ternyata ketika itu semua disupport oleh banyak pihak, ternyata kita bisa. Memang terjadi percepatan itu, memang terjadi percepatan luar biasa. Iya. Terjadi percepatan luar biasa. Nah, bagaimana perkembangan sekarang? Dia tetap memang berkembang, berjalan tetap. Tetapi yang barangkali yang ingin saya sampaikan, mungkin orang lain berjalannya lebih cepat. Karena kita sudah di depan, kita masih berjalannya masih agak santai saja. Jadi harapan kita ke depan, kalau kita bersama-sama dengan guru penggerak, sekolah penggerak, bersama-sama kita kembali mengejar ketertinggalan kita bukan tertinggal dari ini, tetapi kita tertinggal dari motivasinya. Pada posisinya udah di depan ini Pak. Iya, kita tertinggal dari motivasinya. Jadi ya makanya orang menyatakan jangan senang berada di zona nyaman. Jadi kenapa? Karena dunia itu selalu berubah. Ya, ketika dunia itu berubah, maka diperlukanlah orang-orang yang kompetitif. Nah, orang-orang yang mampu berkompetisi itu tentu orang-orang yang sudah punya kompetensi. Nah, sekarang bagaimana kita semua mau selalu meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Ini yang penting gitu. Ilmu itu kan berkembang terus. Betul, Pak. Ilmu itu kan berubah terus. Iya. Betul. Nah, konsepnya ya kemauan, mau membaca, mau belajar. Ya, ini membaca. Betul. Membaca. Nah, inilah yang dikatakan dengan literasi. Iya, literasi. Sekarang kan konsepnya literasi, numerasi, dan karakter. Iya, tiga itu saja gitu. Iya, itu sudah modal utama dalam kehidupan ini. Literasi, numerasi, dan karakter. Nah, literasi itu kan kemauan dan kemampuan untuk membaca terus, belajar terus. Nah, ini penting. Sebab tanpa membaca kita tidak akan tahu gitu. Kita tahu itu membaca. Iya. Makanya ayat pertama turun itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh baca dulu. Baca. Memang itulah jendela ilmu itu dari sana ya Pak. Jendela ilmu itu sebenarnya. Ini yang memang kita juga di SMP 5 sedang menggiat-giatkan ini Pak, literasi, membaca. Karena memang tanpa membaca seperti Pak bilang tadi ya nggak bisa tahu, dan tanpa pembiasaan, karena membaca juga seperti perlu pembiasaan. Dengan itu mereka bisa menganalisis, bisa memahami, begitu kan, bisa memahami, bisa menganalisis, sehingga nanti diharapkan mereka bisa berpikir kritis. Ditambah lagi dengan numerasi, wah lebih kompleks. Ditambah dengan karakter yang bagus. Berkompetisi. Itu yang penting. Jadi kita ingin teman-teman guru bagaimana selalu berkreativitas,
memperbaharui, menambah ilmunya dengan membaca. Iya. Dan Dengan guru, banyak membaca. iya betul. Dan guru-guru itu sebetulnya ini buat pemirsa juga, mungkin guru yang nonton di kan kita punya ada SIM PKB, ada portal pembelajaran, itu ada beberapa diklat-diklat yang dilakukan secara masif yang kita boleh pilih kita mau tentang apa Pak? Tentang asesmen kita pilih asesmen. Lebih suka pengembangan materi media aja kita pilih, kita ikuti videonya, kita ikuti tesnya, dan kita dapat sertifikat yang bisa diukur sebagai di itu PAK, dengan kredit. Pemerintah sudah mengatur itu Pak. Sudah mengatur itu ya, sudah mengakomodir itu gitu. Tinggal kemauan tadi Pak bilang kan, mau berkembang, mau meningkatkan kompetensi apa tidak. Karena memang ya mau memang dunia ini seperti kompetitif ya, kita nggak bisa terlepas dari itu ya Pak. Nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita hindari, dunia itu kompetitif. Betul. Kalau kita memang mau sebagai bangsa yang maju peradabannya tidak tertinggal dari negara lain, mau tidak mau memang kita sebagai guru dulu, karena kita yang akan mendidik generasi bangsa ini supaya lebih cerdas dan lebih maju. Jadi ya guru tentu menjadi ujung tombak ya. Betul. Guru menjadi ujung tombak, walaupun memang tidak kita pungkiri sumber ilmu itu bukan satu-satunya guru. Tetapi guru itu kan menjadi role model. Betul Pak. Guru kan menjadi hal yang menjadi ikon bagi anak-anak, bagi siswa kita. Nah justru itu tentu kita berharap teman-teman guru selalu mengembangkan kompetensinya, ya kan? Nah, apa yang Pak Nanda sampaikan tadi, untuk pelatihan-pelatihan ya nggak sama dengan di era-era kami dulu, era saya dulu ya. Harus nunggu undangan dulu Pak ya. Itu dulu. mesti pilih-pilih. Iya. Karena terbatas. Terbuka luas. Terbatas. Pertanyaannya mau nggak kita? Ini saja lagi mau nggak kita? Banyak sekali Pak. Iya. Itu di grup WhatsApp itu saya hampir tiap hari ada ibu ya. Ada setiap hari undangan ini ya. Saya lihat. Yang resmi dari kementerian juga banyak sekali. Belum lagi ada dari kementerian yang kerjasama dari luar Pak, seperti Siameo. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Terbuka sekali. Jadi sekarang kalau ada yang nggak mau berubah, pasti tersingkir. Akan tertindas oleh zaman. Akan tersingkir, otomatis. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, pada akhirnya yang nggak mau berubah pasti akan tersingkir. Karena memang dunia ke depan itu terlahir seperti itu. Jadi jangan katakan dunia itu kejam. Tapi kalau kita tidak berubah, berarti kita yang kejam dengan sudah hukum alam sepertinya Pak. Hukum alam sangat alamiah. Sudah sunatullah. Iya, sudah sunatullah bahwa memang alam ini memang akan menseleksi. Dan siapa yang tidak bisa beradaptasi, siapa yang tidak bisa melakukan perubahan, ya memang begitu Pak. Memang alamnya begitu. Dan pelajaran IPA juga sudah begitu dijelaskan. Oke Pak, terakhir nih tadi untuk guru kan Bapak sudah nyampaikan pesan-pesannya, mungkin untuk siswa-siswa khususnya mungkin siswa di Padang Panjang dan SMP 5 nih Pak. Untuk seluruh siswa-siswa yang di Padang Panjang, kita semua tentu berharap agar siswa-siswa kita di Padang Panjang, baik itu di tingkat SD, tingkat SMP atau tingkat SLTA, tentu mau mengembangkan diri. Saya ingin katakan benar apa yang dikatakan oleh Jack Ma itu, 10-15 tahun ke depan ribuan pekerjaan yang ada sekarang ini akan hilang secara otomatis dan akan muncul ribuan pekerjaan baru yang penuh teknologi, yang penuh kompetitif. Nanti itu tentu siapkan diri, jangan mau berada di zona nyaman kita. Ini harapan kita. Sebab memang benar kata orang bijak itu, dunia itu hanya dua pilihan, pilihan sukses atau pilihan gagal. Ini yang penting, karena memang sukses itu pasti direncanakan, nggak ada sukses yang datang tiba-tiba. Nah ini prinsipnya. Untuk itu kepada anak-anak kami semua, para pelajar semua, siapkanlah diri itu untuk sukses, mimpikanlah sukses itu. Karena memang Tuhan akan selalu membimbing orang yang menetapkan tujuan.
Karena sukses pasti ada tujuan kita gitu. Jadi kalau kita tidak tetapkan tujuan, tentu kita sama saja berjalan di padang luas gitu, nggak ada arah. Jadi kita tetapkan tujuan itu agar kita punya arah, kita mau kemana gitu. Nah, inilah yang kita harapkan kepada para pelajar kita. Dari sekarang tetapkan tujuan itu mau apa, suksesnya mau apa, mau di mana sukses. Karena memang manusia itu punya banyak kompetensi, multiple kompetensi. Kata orang bijak, satu saja kompetensi itu diasah secara maksimal, pasti dia akan sukses. Nah, ini yang paling penting. Nah, kita tentu guru tinggal mengarahkan, membimbing agar anak-anak kita paham dengan itu, anak-anak kita mengerti dengan itu. Kenapa demikian? Karena memang kita siapkan anak bukan untuk hidup di saat sekarang, tetapi akan kita siapkan anak-anak yang hidup nanti di masanya nanti. Mungkin 10 atau mungkin 15 atau mungkin 20 tahun ke depan. Di depan kita ada bonus demografi. Di depan kita ada Indonesia Emas. Pertanyaan kita, sudah siap nggak generasi muda kita? Sudah siap nggak pelajar kita menghadapi tantangan itu? Nah, ini yang penting. Jadi kita tentu tidak bosan-bosan mengingatkan, menyampaikan kepada anak-anak kita. Anak-anak tentu dalam usia yang berkembang, dia sedang sangat labil. Tentu kita yang perlu menjaga ritme untuk menstabilkan itu. Saya kira mungkin itu untuk anak kita semua. Semoga anak-anak semua menjadi orang-orang yang sukses di masa yang akan datang. Amin. Amin. Oke, siswa-siswa semua, mungkin seperti dibilang Pak Irfan tadi, rencanakan kesuksesan. Karena kesuksesan memang harus direncanakan. Harus direncanakan, sukses harus direncanakan. Dan tidak pernah ada sukses itu yang datang tiba-tiba. Kalau nggak direncanakan, berarti merencanakan kegagalan mungkin. Kegagalan. Kalau kita nggak rencanakan sukses, berarti kita rencanakan gagal. Kegagalan, Pak ya. Makanya saya katakan hidup kita hanya 2 pilihan. Tinggal pilih ya, Pak. Tinggal pilih. Mau sukses atau mau gagal. Seperti ajaran agama kita juga, Pak ya. Ya. Jadi untuk sukses itu 3 kata kuncinya. Yang pertama jujur, yang kedua memiliki kompetensi, yang ketiga berkarakter. Nah, inilah sukses masa depan yang kita harapkan. Mudah-mudahan bisa oleh anak-anak kita atau oleh pelajar kita di Kota Padang. Baik, terima kasih banyak Pak Irfan atas waktunya. Saya yakin Pak Irfan pasti padat agendanya, sudah menyempatkan waktu di sini. Alhamdulillah sudah mengisi kegiatan kita di awal tahun 2022. Iya. Ini ada talkshow kita yang di awal tahun 2022. Terima kasih Pak Irfan, mudah-mudahan harapan tadi. Tapi saya ingin juga menyampaikan, kita punya pemimpin, punya Pak Wali Kota yang concern pula gitu. Betul. Concern pula dengan dunia pendidikan. Beliau sangat mensupport perkembangan di dunia pendidikan ini. Beliau pemimpin muda yang energik juga gitu. Dan beliau punya pendidikan yang sangat mumpuni pula. Dan ini kan perlu kita contoh, kita berharap nanti anak-anak muda kita ke depan juga menjadi orang-orang sukses. Semoga menjadi inspirasi juga bagi generasi muda, Pak ya. Bisa menjadi wali kota di usia muda dan menjadi semangat supaya anak-anak kita juga belajar lebih giat lagi gitu. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya. Demikian pemirsa SPMPR TV obrolan kami pada pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa untuk pemirsa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan sampai ketemu di acara talkshow berikutnya. Saya Dr. Desa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.